Namanya mungkin tak sekondang para ustadz yang biasa mengisi ceramah di televisi, tapi eksistensinya diakui dunia. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, yang biasa dipanggil Habib Lutfi bin Yahya, dinobatkan masuk dalam 500 muslim paling berpengaruh di dunia 2019 oleh The Royal Islamic Strategic Study Center yang berlokasi di Amman, Yordania. Lahir di kota Pekalongan 10 November 1947 silam. Sosoknya dikenal dengan dakwahnya yang membuat hati tentram dan tidak berapi-api. Hal inilah salah satu yang membuat sosoknya dicintai umat. Perjalanan hidup Habib Lutfi bin Yahya ternyata penuh liku, bahkan sejak masih belia. Seperti penuturan Zakaria, seorang kiai asal Pekalongan yang telah mengenal Habib Lutfi dari sosok sang ayah sejak kecil. Semenjak kecil itu beliau sudah dipaksa untuk berpikir dewasa. Beliau ditinggal wafat ayahanda itu kan usia 12 tahun. Usia 12 tahun, usia masih anak-anak, mungkin usia kelas 6 ya. Sehingga dengan meninggalnya sang ayah itu paling tidak beliau harus tertuntut secara keadaan untuk minimal menghidupi diri sendiri. Sejak ditinggal wafat oleh ayahanda Al-Habib Al-Hafiz Ali Al-Ghalib, yang notabene merupakan guru pertama baginya, Habib Lutfi pun memulai pengembaraannya ke berbagai daerah guna mendalami ilmu agama. Sejumlah daerah seperti Cirebon, Indramayu, Tegal, Purwokerto, Rembang hingga Yaman dijelajahinya untuk menuntut ilmu. Selain itu, masih ada banyak daerah lainnya yang disinggahinya. Perjalanan panjang inilah yang pada akhirnya membuat sosok Habib Lutfi bin Yahya semakin mantap meneruskan dakwahnya hingga hari ini. Maka ketika ditanya, Habib, siapa orang yang paling kamu banggakan untuk kalian? Saya bisa membanggakan guru saya dan kedua orang tua saya yang telah membesarkan kami. Dan sampai sekarang pun kami terkadang merasakan kapan kita bisa membahagiakan kedua orang tua dan guru-guru kita. Itu dia. Sebatas masih kita bisa mau dakwah karena ini dari guru-guru saya. Jadi saya tidak merasakan inilah tugas guru saya terutama. Dan bagaimana saya bisa mengangkat guru-guru saya. Tak hanya lewat ceramah maupun tausiah, dakwah Habib Lutfi juga seolah dapat dirasakan dalam setiap langkahnya, termasuk lewat kegemarannya dalam bermain alat musik. Beliau ketemu orang kecil, ketemu orang besar, siapapun duduknya dalam pembicaraannya, bagaimana tetap dakwah itu dibawa dalam langkahnya. Bahkan di saat beliau main ke musik, memegang organ pun tidak hanya sebuah hiburan, tapi di situ ada sisi dakwah yang luar biasa. Contoh yang saya rasakan di saat beliau metik organ itu, setiap petikan organ itu terasa hidup. Yap, piawai memainkan alat musik organ adalah sisi unik lain dari sosok Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan di kediaman pribadinya terdapat sebuah mini studio lengkap dengan berbagai jenis alat musik organ. Tak jarang pula tamu yang hadir seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan diajaknya bermain musik bersama. Kediaman Habib Lutfi bin Yahya tak hanya dikunjungi kalangan pejabat pemerintahan saja. Rumahnya yang terletak di sebuah gang di pusat kota Pekalongan ini tak pernah sepi tamu yang datang dari berbagai latar belakang. Bahkan bisa dikatakan bahwa rumah ini senantiasa terbuka 24 jam non-stop bagi tamunya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meneladani sosok Nabi Muhammad SAW. Belum ada
terkadang emosinya tinggi, dan kita berhadapan dengan orang-orang yang terkadang ya yang membawa datang asik, cerah begitu. Terkadang datang membawa perkara, minta tolong ini, waktunya panas dan sebagainya. Dari situlah kita latihan bagaimana. Tapi kita jatuhkan nih. Kalau kita sendiri yang mengalami seperti dia, seperti apa? Nah, kita selalu menimbang. Rasulullah tidak pernah menutup pintu kok. Ya. Sampai Rasulullah rumahnya di masjid, berarti Rasulullah tidak pernah menutup pintu. Siapapun bisa menemui Rasulullah di masjidnya. Tidak pernah lepas. Masa kita tidak mau meniru beliau? Mau meniru siapa? Yai Syamlawi, santri yang 3 tahun terakhir tinggal di kediaman Habib Lutfi, menceritakan bagaimana tamu yang datang seolah tiada habisnya. Hal ini tak lepas dari keramahan sosok beliau. Jadi yang saya lihat, satu, beliau selalu tersenyum. Yang kedua, beliau selalu menghargai siapapun tanpa pandang bulu. Beliau masih melihat sesama manusia, mungkin bentuk dan fisiknya tidak sama. Barangkali bahkan mungkin ada yang berpakaiannya tidak sopan, beliau tetap hargai. Tak hanya ramah, Habib Lutfi juga dikenal sebagai sosok yang sederhana, termasuk dalam soal makanan hingga kopi kegemarannya. Kalau makanan itu umum, tapi Abah itu lebih sukanya itu pribumi, tahu dan tempe. Ini pisang kesukaan Abah namanya pisang sobo, pisang rebus. Abah makan pisang ini biasanya dengan kopi. Ya pokoknya dibuat nggak terlalu manis dan nggak terlalu pahit. Ini ukurannya kopinya beliau 1 sendok, 1 sendok setengah. Gulanya cuma 1 sendok kurang. Nggak ada apa itu namanya busanya. Bersih. Ya, kopi sudah siap.